Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Zilal beserta teman-teman. Perkenalkan kami dari Fokus Group Discussion 2 akan membahas tujuan pembangunan berkelanjutan dari nomor 4 sampai dengan nomor 6. Perkenalkan, nama saya Makfira Izani beserta rekan-rekan saya ada Zelika Azahra, Tiara Kusuma, Syazira Agnesia, Jacinta Putri, Dimas Ahmad Mauludfi, Nashwa Auliaika, Rafif Munif, Muhammad Fatih Wibowo, Erika Agni Wibowo, Erika Dwi Shanti. Baik, selanjutnya untuk penjelasan TPB nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai Quality of Education. Quality education atau pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang inklusif, setara, dan mendukung pembelajaran seumur hidup bagi semua orang. Tanpa memandang latar belakang, pendidikan yang baik mempersiapkan individu untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, produktif, dan partisipatif, serta mendorong inovasi, kemajuan sosial, dan kemakmuran ekonomi. Dengan pendidikan berkualitas, masyarakat dapat mengatasi masalah seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan hal lainnya. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang keempat memiliki target untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan, mengatasi kesulitan dalam dunia pendidikan, memotivasi pendidik untuk meningkatkan standar, dan membuat pemangku kepentingan bertanggung jawab atas pendidikan. Salah satu pencapaian TPB keempat adalah program Kampus Merdeka, bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Nadiem Makarim. Program ini memberikan mahasiswa kebebasan memilih jalur pendidikan dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Program-program Kampus Merdeka mencakup Kampus Merdeka, ISMA, pertukaran mahasiswa Merdeka, magang MSIB, studi independen, wirausaha Merdeka, dan praktisi mengajar. Meski mendapatkan respon positif, tantangan seperti infrastruktur yang tidak merata di universitas harus diatasi dengan dukungan pemerintah, kerjasama antara departemen, dan pelatihan bagi dosen. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tujuan pembangunan berkelanjutan 5 atau itu gender equality. Ya, gender equality atau yang biasa disebut kesetaraan gender berarti itu semua individu tanpa memandang jenis kelamin memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, pengambilan keputusan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, ini penting juga untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, yaitu di mana setiap orang dapat berkembang tanpa hambatan dan stereotip gender. Nah, tujuannya itu yang pertama ada mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, dan yang kedua itu menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, dan yang ketiga itu ada menghargai kerja, perawatan, dan rumah tangga yang tidak dibayar. Yang keempat itu ada memastikan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir itu menghilangkan praktik berbahaya seperti pernikahan anak dan mutilasi genital perempuan. Selanjutnya, implementasi TPB 5 meliputi pengurangan kekerasan melalui undang-undang dan kebijakan perlindungan, peningkatan akses perempuan ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan kepemimpinan, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi dan maternal, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui kuota representasi, pembaruan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan keberlanjutan bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kehidupan perempuan dan anak perempuan, tapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pengertian TPB 6 atau tujuan pembangunan berkelanjutan 6 dengan tema ketersediaan air bersih serta sanitasi yang layak. Tujuan TPB 6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi yang layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang sudah diukur melalui 40 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum yang layak, akses terhadap sanitasi yang layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya air.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Berikut ini adalah target yang akan dilakukan. Yang pertama, pada tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semuanya. Yang kedua, pada tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktek buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat rentan. Yang ketiga, pada tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia yang berbahaya, mengurangi setengah porsi air limbah yang tidak diolah dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Kusuma. Di sini saya akan melanjutkan tentang target TPB 6. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air. Lalu pada tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. Lalu pada tahun 2020 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Terima kasih. Pengimplementasian dari TPB 6 ini yaitu adanya program air bersih dari Aqua, yaitu Water Access, Sanitation and Hygiene atau akses bersih dan penyihatan lingkungan. Program ini merupakan sebuah komitmen Aqua untuk memperatakan pembagian air bersih. Program WASH merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya air terpadu. Lalu program WASH ini didasarkan pada hasil pemetaan sosial dan lingkungan, analisis kebutuhan masyarakat, dan data nasional terkait tingkat akses air bersih dan sanitasi di daerah-daerah di Indonesia. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan dari Focus Group Discussion 4. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman semua dalam memahami tujuan pembangunan berkelanjutan dari poin nomor 4 sampai dengan nomor 6. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.